Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini Rahmat Fadila akan membahas mungkin tugas terakhir kita ya, karena saya akan istirahat dulu dalam beberapa bulan ini sebelum nantinya saya akan melakukan review jurnal untuk persiapan penelitian. Memang akhir-akhir ini pun agak sedikit lelah juga ya, agak sedikit karena ya terlalu banyak yang dipikirkan, tapi itu bukan menjadi penghalang kita untuk tetap terus semangat. Nah, kali ini sebetulnya saya akan mempresentasikan tugas saya ya. Tugas akhir saya. Kita akan membahas sedikit proposal, yaitu mengenai pengaruh bahasa jurnalistik di Tribun Pekanbaru terhadap perilaku pembaca masyarakat Kelurahan Matangkapau, Kecamatan Kulim Pekanbaru. Nah, sini saya angkat itu sebetulnya kuantitatif ya, tapi mungkin nanti akan ada sedikit revisi dalam beberapa hari ke depan. Yang penting insya Allah tetap kuantitatif, karena nanti saya akan mengangkat penelitian ini itu berdasarkan hasil sidang akhirnya. Nah, itu munakosyah. Nah, sini saya akan memaparkan sedikit saja, setelah sedikit yang saya kerjakan, karena inilah kemampuan saya dalam proposal. Karena saya pun juga sebetulnya agak sedikit kesulitan dalam memetakan latar belakang, karena di kuantitatif itu dia harus dari khusus ke umum gitu. Tapi ya sudah, kita nggak apa-apa. Nah, saya akan memaparkan 2 bab tapi sedikit saja. Itu yang pertama ada latar belakang. Saya ngangkat latar belakang, kenapa saya ngambil bahasa jurnalistik itu dikarenakan saat ini pun juga banyak berita-berita yang ditulis dengan tidak lagi mengedepankan kaidah bahasa jurnalistik. Jadi dengan saya angkat penelitian ini, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi kita bersama, baik itu kita sebagai penikmat media maupun media yang mengeluarkan informasi tersebut atau memasarkan produk jurnalistik tersebut, agar bisa lebih baik lagi ke depannya dalam memasarkan produk jurnalistik ke depannya, karena ini akan menjadi opini bagi masyarakat. Nah, latar belakang saya itu ini saya ambil seperti ini ya. Setiap manusia yang hidup atas permukaan dunia ini memang pastinya memerlukan interaksi antara satu dengan yang lainnya agar saling mencukupi kehidupannya. Nah, disinilah namanya komunikasi. Nah, komunikasi ini sendiri ialah bagaimana suatu kegiatan yang sangat dominan yang dalam kehidupan kita sehari-hari, namun tidaklah mudah kita memberikan definisi yang bisa kita diterima oleh semua pihak. Indikasi bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu adanya interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa setiap individu memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, komunikasi ini sendiri saat ini juga banyak ya banyak digunakan di sekitar kita ya, apalagi sekarang era 5.0 sekarang ini banyak sekali media komunikasi yang digunakan, yaitu media cetak. Meskipun sebetulnya media cetak pun sudah nggak dipakai lagi, ada media online dan juga media elektronik lainnya. Kemudian, nah, kita akan menggunakan di sini ada salah satu pakar juga ya. Nah, kita di sini akan masuk ke intinya, yaitu bahasa jurnalistik. Di bahasa jurnalistik itu menurut Arius Par pada tahun 2011, bahasa jurnalistik ini bukan hanya sekedar bahasa, tapi itu sudah sebagai nyawa. Dalam arti kata nyawa gini, kalau bahasa itu tidak digunakan dengan baik dan benar, maka nanti kualitas produk yang akan dihasilkan itu pasti abal-abal. Nah, ketika kita menghasilkan produk jurnalistik yang baik, maka kita akan lihat dulu nih kualitas dari bahasa jurnalistik yang digunakan. Nah, di sini saya akan mengangkat pengaruh ini. Kemudian saya akan meneliti di Tribun Pekanbaru. Nah, seiring dengan makin pesatnya penggunaan bahasa jurnalistik pada saat ini, maka saat ini pun banyak bermunculan istilah seperti citizen journalism. Jadi sekarang ini jurnalistik itu bukan lagi wartawan yang menggunakan. Semua orang pun bisa jadi wartawan, tapi untuk menjadi wartawan yang profesional itu ada ilmunya, ada teori khususnya. Dan itu pun tidak semua orang bisa lakukan. Semua orang bisa jadi wartawan, tapi ketika kita bicara karya jurnalistik, kita akan berbicara tentang kriteria khusus yang akan diterapkan ketika kita menjadi seorang jurnalis yang hebat. Maaf nih, nggak ngantuk sedikit. Biasanya berita yang sering dicari itu berita bencana alam dan berita kriminal dan berbagai topik lainnya.
Jadi setiap media itu kayak Tribun Pekanbaru, Haluan Riau, Riau Post, Kumparan dan lain sebagainya itu mereka memiliki cara masing-masing dalam menyajikan produk penelitian mereka. Tapi tetap di dalam kode etik jurnalistik yang selalu digaungkan oleh PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, di sini tetap penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dan benar itu merupakan kriteria harga mati. Harga mati ketika kita ingin lihat produk jurnalistik itu berkualitas atau tidak. Nah, sini pentingnya kita harus bijak dan cerdas dalam dalam melihat produk jurnalistik itu sendiri. Kemudian, channel Tribun Pekanbaru. Tribun Pekanbaru adalah salah satu perusahaan media yang terletak di Kelurahan Tanggerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya. Perusahaan yang berdiri pada sejak 18 April 2007 dan memiliki moto Spirit Baru Riau. Ini motonya mantap juga nih. Selalu menyajikan berita tentang isu terkini serta beberapa iklan. Iklan kosmetik, iklan perusahaan, berbagai perusahaan lain, kemudian iklan pemerintahan itu ada di website Tribun Pekanbaru. Nah, kemudian dari hasil jurnal kemudian ada beberapa jenis juga, itu pemberitaan melalui media cetak dan media sosial. Maka saya di sini membuat dua variabel. Variabel X itu pengaruh bahasa jurnalistik di Tribun Pekanbaru, kemudian perilaku masyarakat Kelurahan Pematang Kapau itu variabel Y. Nanti akan dibahas di proposal aslinya. Ini mau siapa? Nah, rumusan masalah macam biasa ya. Batasan masalah. Kemudian langsung masuk kita bab 2. Kajian terdahulu yang saya gunakan itu sebetulnya ada 6 jurnal. Itu pertama ada pengaruh bahasa jurnalistik di Harian Sindo Manado terhadap perilaku pembaca masyarakat Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Kemudian penggunaan bahasa jurnalistik pada surat kabar online Galuh ID. Kemudian ada implementasi bahasa jurnalistik pada media cyber. Jadi yang ketiga ini lebih ke media cyber. Jadi mereka menganalisis berita-berita jurnalistik itu melalui analisis media kanal. Nah, jadi ada satu media kanal. Nah, itu yang akan dianalisis sama mereka. Seperti itu. Kemudian ada lagi keempat penerapan bahasa jurnalistik dalam berita bencana alam di checklist1.com. Kemudian yang kelima ada pengaruh penyebaran berita di media online terhadap menurunnya minat baca koran. Kemudian yang terakhir analisis berita jurnalistik pada headline surat kabar Prohabah edisi September 2015. Itu saja ya. Dan teori yang saya pakai yaitu teori teknis Milhalber. Nah, nanti kita akan bahas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.